Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang dicintai oleh Tuhan, selamat Natal untuk kita semua. Selamat bertemu dalam inspirasi sabda untuk keluarga pada hari Natal 25 Desember 2020. Adapun sumber inspirasi bacaan kita pada hari ini adalah dari Injil Yohanes bab 1 sampai dengan 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang, Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang dicintai Tuhan, pada hari ini 25 Desember 2020 kita merayakan Natal bersama-sama, menyambut kelahiran Yesus dengan suasana di mana kita masih di tengah pandemi COVID-19. Nah, saudara-saudari terkasih, bila kita mengamati apa yang terjadi di sekitar kita, bahwa pada masa ini secara konkret kita rasakan sesuatu perubahan dalam cara hidup kita, di mana apa yang biasa kita rayakan secara meriah menyambut Natal di tahun-tahun yang lewat, pada kesempatan ini kita rayakan secara sederhana. Walaupun mungkin kita merayakannya di gereja, di rumah dengan cara yang terbatas, namun tidak mengurangi semangat Natal di dalam diri kita. Nah, saudara-saudari terkasih,
Tema Natal bersama Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI adalah Emmanuel, Tuhan yang tinggal beserta kita. Pada tahun ini diambil tema Tuhan Emmanuel bersama kita, merupakan bagian dari usaha dan upaya gereja untuk meneguhkan semangat umat dalam kesulitan yang kita alami, bahwa kita semua tetap dilindungi, diberkati, dan dibimbing oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, Dia tetap setia menemani kita. Harapan inilah yang menjadi pesan Natal bagi kita, bahwa kita tidak perlu putus asa, tidak perlu putus harapan, ataupun meninggalkan Tuhan, karena Tuhan senantiasa tinggal di tengah-tengah kita. Peristiwa Natal, kelahiran Yesus, adalah mau menerangkan bagaimana Allah tinggal bersama dengan kita dalam penderitaan yang kita alami, seperti dahulu pada zaman Nabi Yesaya hidup di tengah-tengah bangsa Israel yang mengalami pembuangan di tanah Babel. Di sana mereka mendapat kabar gembira bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terang, akan berjalan dalam terang yang bersumber dari Tuhan. Kerinduan mereka akan hidup yang bebas, merdeka dalam berkumpul, merdeka dalam bekerja, merdeka dalam berbicara, merdeka dalam kehidupan keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Bebas untuk merayakan ibadat kepada Tuhan dengan meriah. Itulah kerinduan yang ada dalam diri orang-orang Israel yang tertindas. Tentu kerinduan yang sama ada dalam diri kita. Kita juga merindukan masa-masa yang lampau, di mana kita bisa berkumpul sebagai satu keluarga penuh gembira, penuh sukaria, secara khusus di masa Natal dan Tahun Baru. Namun saudara-saudari terkasih, seperti seruan Nabi Yesaya kepada umat Israel dalam peristiwa Natal ini juga, dalam kegelapan yang kita alami karena serangan pandemi COVID ini, kita akan melihat terang yang menuntun kita kepada kehidupan keselamatan. Siapakah itu? Terang itu ialah Yesus. Dialah yang datang ke dunia untuk menuntun kita keluar dari kegelapan dosa menuju cahaya yang cemerlang. Dengan diangkat, dibawa, dituntun melalui cahaya terang yang besar itu, kita sampai kembali kepada Allah. Kita diangkat lagi menjadi satu martabat baru, yaitu menjadi anak-anak Allah. Karena apa? Karena Kristus yang telah lahir ke dunia ini menuntun kita dengan terangnya untuk kembali kepada Allah. Nah, saudara-saudari terkasih, pengalaman Yesus yang maha baik, yang maha kasih, yang maha cinta, yang menjadi persembahan dari Allah bagi dunia ini, diterangkan dalam Natal. Jalan yang dipilih oleh Allah adalah jalan kesederhanaan, jalan yang hina, supaya manusia yang sering congkak, yang sering angkuh, yang sering sombong, padahal tidak punya kekuatan apa-apa sama sekali kalau tidak berasal dari Tuhan, hatinya direndahkan, supaya kesombongannya diubah dengan kerendahan dan pengakuan akan Allah yang maha tinggi, yang maha besar. Dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Allah
yang sejak dulu mencipta dengan sabdanya, sekarang juga membaharui dunia ini dengan sabdanya. Sabda itu ialah Yesus. Menjadi manusia itulah pilihan yang diambil oleh Allah, supaya manusia dapat merasakan, melihat Allah yang hadir, yang tinggal di tengah-tengah umatnya. Sabda itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Immanuel. Supaya apa? Supaya kita dapat dekat, merasakan kehadiran yang Tuhan yang jauh itu kini ada di samping kita, di depan kita, di belakang kita, menuntun kita kembali kepada Allah. Cinta kasih yang besar dari Allah itu, saudara-saudari terkasih, ditampakkannya. Dia masuk dalam ruang dan waktu. Itu pengorbanan yang sangat besar dari Tuhan, supaya kita semua bisa melihat kebaikan cinta kasih Tuhan yang maha besar itu, rahmat yang besar itu. Pengorbanan dari Tuhan itu mendorong kita juga kiranya untuk menolong sesama yang menderita, menolong mereka yang membutuhkan pelita terang untuk berjalan bersama. Seperti Yesus dikatakan tadi, dialah sumber kebijaksanaan Allah. Kita pun menjadi manusia-manusia yang bijaksana, yang mengenal Allah, yang mengerti rencana dan kehendak Allah dan melakukannya dalam hidup kita. Semangat cinta kasih berbagi dari Tuhan lewat Yesus Kristus putranya, itulah panggilan kita sebagai umat beriman. Nah, saudara-saudari terkasih, bagaimana Natal ini kita maknai dalam kehidupan keluarga kita? Natal harus mengubah keluarga kita kepada satu semangat baru. Walaupun penuh penderitaan, kesulitan, tantangan akibat dari pandemi dan kesulitan-kesulitan lain, kita tidak perlu takut. Karena Allah sudah hadir untuk menemani kita. Dalam keluarga kita juga kita bisa dengan semangat Natal membangun semangat berbagi, solider kepada sesama. Seperti 3 raja dalam bacaan Natal, mereka berbagi apa yang mereka punya, yang paling berharga pun mereka tidak sayangkan, karena kegembiraan menemukan Yesus sebagai juru selamatnya. Demikian kita juga sebagai umat beriman yang telah ditebus, dibutuhkan kerelaan juga untuk berbagi apa saja yang kita miliki kepada keluarga-keluarga di sekitar kita. Perayaan Natal, peristiwa Natal harus mendorong kita kepada semangat kerendahan hati, datang berkumpul dan menyembah Yesus, Tuhan yang sederhana, yang kecil, yang tidur di palungan itu, mengajarkan kepada kita jalan keselamatan adalah jalan-jalan di mana kita harus merendahkan diri. Kemudian peristiwa Natal juga harus membawa kita kepada satu harmonisasi yang baru. Dalam Natal, gua Natal ditampakkan seluruh alam ciptaan ini bersatu padu. Manusia, hewan, benda-benda mati, benda-benda angkasa, bintang, semua bersatu padu untuk menyembah Yesus, menyambut Yesus. Demikian juga peristiwa Natal harus membangun juga semangat kesatuan, harmonisasi, penghargaan kepada alam ciptaan. Keluarga-keluarga dipanggil oleh Tuhan untuk peduli terhadap lingkungan hidup. Karena inilah tantangan yang paling besar bagi manusia ke depan. Bagaimana menjaga supaya lingkungan hidup ini menjadi tempat yang aman, nyaman bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Akhirnya, saudara-saudari terkasih, semoga Natal tahun ini
memberi kita juga hidup baru, semangat baru, kelahiran baru, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga. Marilah kita lahir lagi dalam semangat Yesus yang telah lahir dan akan lahir lagi di tengah-tengah dunia untuk membaharui dan mengubah hidup kita. Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.